Halo, pernah gak sih kita ngalamin atau bilangin sesuatu ke orang atau kita sendiri ngerasa kita terlalu sensitif? Ih, baper banget sih, lebay, dikit-dikit nangis. Kok itu aja kepikiran sih? Kamu tuh terlalu masukin ke hati semuanya. Don't take it personally. Emang harus sedalam itu ya mikirnya? Kamu gampang banget sih kebawa suasana. Nah, beberapa kata-kata tadi mungkin sering kita ucapkan ke seseorang atau teman kita, atau kita sendiri sering menerima ucapan itu dari sekeliling kita. Dan sampai kita nanya, sebenarnya aku normal nggak sih? Inilah yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu HSP, atau Highly Sensitive Person. Nah, sebelumnya aku nggak tahu nih kalau ada istilah HSP. Beberapa hari yang lalu di Instagram ada temanku yang rekomendasiin buat ngebahas tentang HSP ini. Aku coba cari tahu, dan ternyata banyak juga psikolog yang ngebahas tentang HSP ini. Highly Sensitive Person atau HSP ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Elaine Aron, yaitu kondisi di mana seseorang punya genetik tertentu yang membuat proses sensorisnya terhadap suatu bidang tertentu itu menjadi sangat sensitif. Jadi dia bisa ngeh atau dia bisa aware pada suatu kejadian atau gejala-gejala atau suatu hal yang orang lain nggak ngeh. Dan tiap orang HSP ini ternyata punya kecenderungan sensitif di bidang yang beda-beda. Bahkan nih, ada seorang psikolog yang bernama Helena, dia bilang kalau nggak ada dua orang HSP yang itu benar-benar sama bidang sensitifnya dan sama tingkat kesensitivitasannya. Ada banyak banget sebenarnya bidang orang-orang dengan HSP. Misalnya ada bidang musik, ada bidang sastra, bidang seni lukis, budaya, metafisik, filosofi, kondisi geologi, politik, lingkungan, sosial kemasyarakatan, atau juga ada nih orang highly sensitif di hal-hal yang dianggap itu suatu masalah yang harus take action segera. Kadang kita sebut orang ini workaholic karena dia sangat sensitif akan keberadaan sebuah masalah yang nggak semua orang ngeh. Dengan itu akhirnya dia coba take action untuk menyelesaikannya. Juga ada di bidang makanan, jadi sense-nya lebih kuat terhadap bahan-bahan makanan. Orang HSP adalah orang yang intuitif di bidang yang dia sangat sensitif. Dan dia punya kecenderungan yang sangat kuat untuk menjelaskan fenomena yang dia tangkap dengan sensitivitasnya tadi dengan memproses itu dengan lebih dalam. Terus kenapa sih seseorang bisa highly sensitif di bidang-bidang tertentu itu? Kalau kata Dr. Elaine Aron, ini adalah bawaan genetik. Ya, kita nggak bisa punya pilihan juga. Saya pengen jadi orang yang highly sensitif di bidang ini atau di bidang ini. Gitu. Ini adalah bawaan genetik kita. Nah, ternyata nih, kata si Dr. Elaine ini, 15-20% dari populasi adalah orang-orang dengan HSP ini. Tapi tingkat sensitivitasnya dan bidang sensitivitasnya itu beda-beda. Banyak juga orang menghubungkan HSP ini dengan introvert dan extrovert, tapi ternyata ini nggak berhubungan sama sekali. Mungkin kita mikir orang HSP adalah orang introvert gitu, karena dia memproses semuanya dengan lebih dalam, atau dia mungkin lebih mellow secara emosi. Tapi ternyata enggak, bahkan sepertiga dari populasi orang-orang dengan HSP ini adalah orang extrovert. Juga 50% dari orang HSP adalah laki-laki. Jadi HSP nggak ada hubungannya dengan gender juga, apakah kita perempuan lebih cenderung untuk HSP atau enggak, itu nggak ada hubungannya. Dan HSP juga bukan gangguan psikologis, jadi kayak itu kondisi keunikan kita aja gitu loh. Nggak usah merasa bahwa ada apa nih dengan saya, mungkin saya punya gangguan mental atau psikologis, nggak kayak gitu. Bahkan psikolog yang bernama Helena bilang kalau HSP itu sama kayak bola mata gitu loh. Seberapapun kita nge-komen tuh, misalnya kamu tuh terlalu sensitif banget sih, cengeng banget sih jadi orang gitu, sama kayak kita ngomenin warna bola mata seseorang, kok bola mata kamu terlalu biru sih gitu, atau terlalu hitam sih. Karena sebenarnya seberapa kali pun kita ngomen, itu warna nggak akan berubah, karena memang begitulah. Dr. Elaine Aron mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda yang biasanya dimiliki oleh orang dengan highly sensitive person ini. Yang pertama,
dia deep of processing. Artinya dia cenderung untuk memproses segala sesuatu di area kesensitivitasannya itu tuh lebih dalam. Jadi karena dia sangat sensitif nih di bidang tertentu, nah dia bisa menangkap gejala-gejala itu dan memproses dia dengan lebih dalam untuk dapat sebuah makna atau koneksi dari hal-hal yang masuk ke psikologisnya tadi. Kedua, orang HSP biasanya overstimulation. Artinya karena nih dia banyak banget kan masuk ke pikirannya hal-hal yang mungkin orang lain bisa let it go, dia nggak bisa itu masuk ke pikirannya dan dia proses lebih dalam dan lebih lama, ada kemungkinan dia jadi kewalahan dengan banyaknya stimulus, dengan banyaknya hal-hal yang masuk ke pikirannya. Akhirnya dia bisa ribet sendiri dengan pikirannya. Misalnya nih, dia bisa ngelihat suatu benda yang buat orang lain ya udah sih gelas doang atau jam tangan doang. Tapi buat orang HSP itu bisa menstimulus pikirannya jadi lebih panjang dari hanya sebuah benda. Bahkan banyak juga yang bilang kalau HSP itu adalah seorang penghayal. Pikirannya tuh sering kemana-mana. Dan dia seolah punya dunia sendiri di pikirannya. Dan kalau orang HSP tidak bisa menghandle ini dengan baik, dia bisa jadi sangat lama untuk membuat sebuah keputusan. Misalnya nih, hal yang simpel kayak milih menu di tempat makan. Jadi dia bisa mikirin dulu nih tiap menu tuh kayaknya rasanya gimana ya, ngebayang-bayangin dulu. Akhirnya tetap aja milih makanan favorit dia sebelumnya. Dan ketiga, dia adalah orang yang sangat mudah sekali terkoneksi dengan emosi atau perasaan orang lain. Jadi dia gampang banget attach sama seseorang secara emosi gitu. Makanya mungkin banyak juga orang dengan HSP ini dibilangnya terlalu emosional gitu, karena dia gampang terbawa suasana. Emotionally transparan. Ini bukan hanya apa yang ada di sekitar dia, misalnya teman dia lagi bersedih atau lagi kesel, dia juga bisa ikutan kesel segitunya. Saking dia attach banget sama seseorang secara emosional. Bisa juga dia sangat attach ke apa yang dia tonton. Misalnya nih, dia nonton drama atau film yang sedih banget. Dia bisa bertahan di emosi itu untuk beberapa lama. Saking dia sangat-sangat attach sama si emosional yang dikasih sama film itu. Sama juga kalau dia nonton film horor atau adegan yang sadis-sadis gitu. Dia bisa benar-benar merasakan kalau ada di posisi orang itu. Misalnya nih, dia nonton film horor, ada hantu misalnya di lemari. Nah, dia bisa beberapa lama setelah nonton itu tuh dia bisa ngerasa bener-bener di lemari dia tuh mungkin ada kejadian kayak gitu. Jadi dia bisa takut buat deket sama lemari. Balik lagi, sebenarnya ketika ada suatu kondisi genetik, dia kan bisa jadi keuntungan dan bisa jadi kekurangan kan. Tergantung bagaimana kita memperlakukan si gen ini. Karena orang-orang HSP ini dia bisa lebih cepat untuk terkoneksi dengan orang lain atau deket dengan orang lain. Dia bisa lebih cepat paham bahasa tubuh orang lain, emosi yang lagi dirasakan oleh orang lain, apa yang memotivasi orang itu. Dia juga bisa cepat bertindak gitu. Kalau ada sesuatu keadaan lingkungan yang nggak bener atau suatu musibah terjadi, dia bisa cepet act buat nolongin ke sana atau melakukan banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu seorang atau suatu kelompok itu. Orang-orang HSP juga biasanya sangat menekankan kepentingnya kualitas dalam hubungan mereka dengan orang lain. Berkonflik itu bisa ngaruh banget ke emosionalnya dia. Dia nggak tahan ada dalam konflik emosional gitulah sama orang-orang sekitarnya dia. Dan terakhir, what should we do? Apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya nih kita adalah orang dengan HSP ini? Pertama, menerima ini sebagai keunikan diri kita sendiri. Kalau kita diperlakukan orang atau kita dicap lebay atau terlalu terbawa suasana dan lain-lain, kita lebih menerima karena kita menerima itu sebagai bagian dari keunikan kita. Kita memahami diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang nggak ngerti, ya udah nggak apa-apa. Orang-orang HSP ini kan dia punya kecenderungan sangat sensitif di bidang-bidang tertentu kan. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuat karya yang bermakna buat sekitarnya dan buat masyarakat. Kita sangat sensitif nih, terus akhirnya ke emosi kita ngaruh banget. Nah, gimana caranya kita move on dari emosi itu? Ya dengan mencari maknanya, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya. Terus rutin latihan meditasi atau tafakur, luangkan waktu 15-20 menit setiap harinya, memproses pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita. Atau kita juga bisa mind mapping pikiran kita sendiri untuk ngelihat sebenarnya apa sih yang jadi prioritas kita untuk kita selesaikan, mana yang sebenarnya itu perlu untuk kita abaikan.
Banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya dia adalah orang yang highly sensitif tapi bisa memanfaatkan kesensitivitasannya itu untuk membuat sesuatu yang bermakna untuk masyarakat luas. Ada Mozart, ada Leonardo da Vinci, juga ada Mahatma Gandhi, terus ada Hamka, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat sensitif di bidang tertentu. Kadang dia jadi penulis, kadang dia jadi musisi, pencipta karya sastra, jadi pelukis, filsuf. Kadang kita juga sebut sebagai seorang yang idealis. Nah, seorang idealis biasanya adalah orang yang highly sensitif juga. Dan orang-orang yang menghasilkan karya kreatif lainnya. Terakhir, salah satu hal yang ngebantu orang HSP untuk tetap rileks dan tetap in control adalah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Olahraga teratur, makan makanan yang sehat, dan tidur yang berkualitas. Itu aja yang aku mau sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Dan aku pengen dengar cerita teman-teman kalau ternyata teman-teman adalah HSP, sering dikomentarin orang dan sensitifnya di bidang apa. Teman-teman bisa komen di bawah, aku tunggu ya. Dadah!